kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bukan untuk mendorong kalian bermusuh-musuhan, saling membanggakan diri atau saling mengganggu, tapi lita'arafu, untuk membuat kalian saling berkenalan. Dari perkenalan lahirlah apa? Tafahum, kesefahaman yang bisa membuat kalian bergotong royong, ya, melakukan kebaikan di atas muka bumi, dan ingat kepada Tuhan kalian yang telah menganugerahkan kalian kemuliaan ini, menjadikan kalian bersaudara satu dengan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini saya bersama Ustadz Hamzah Latos dan Baba. Insya Allah kita hari ini akan berdiskusi di bawah naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita, Ustadz Hamzah Latos dan Baba, dari pertanyaan yang masuk. Bah, channel kita ini kan namanya Ummatan Wahidah. Nah, Ummatan Wahidah ini hanya sebatas untuk kaum muslimin atau untuk seluruh umat manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwa wal akhwat yang dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada orang yang beriman, mendidik, mengarahkan mereka, orang-orang yang menerima petunjuknya. Tapi pada waktu yang sama Allah juga berbicara kepada seluruh umat manusia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan mereka, pencipta mereka, yang mengayomi mereka, yang tidak pernah berbuat aniaya terhadap mereka. Mereka lah yang suka berbuat aniaya terhadap diri mereka. Begitu mereka merasakan pahit perbuatan mereka, Allah yang disalahkan. Dalam Al-Quran, seruan kepada umat manusia secara umum, tanpa membedakan apakah mereka beriman ataupun tidak beriman, diulangi dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. 20 kali. Mengingatkan kita semua bahwa kita berasal dari asal-usul yang sama. Dari ayah ibu yang sama, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nabi yang datang kepada kita merupakan kelanjutan dari nabi-nabi sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Nisa pada ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada pencipta kalian, Tuhan kalian, yang mengasuh kalian, yang melimpahkan nikmatnya atas kalian, yang telah menciptakan kalian dari entitas yang sama, dari asal-usul yang sama. Apapun sukunya, bangsanya, warna kulitnya, bahasanya,
Begitu pula statusnya semua berasal dari entitas yang sama. Wa khalaqa minha zawjaha. Pasangannya pun diciptakan juga apa? Kembali kepada entitas yang satu tadi. Hingga Nabi mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal, wanita itu belahan jiwa laki-laki. Pria butuh kepada wanita, wanita juga butuh kepada pria, saling melengkapi satu dengan lainnya. Laki tidak lebih mulia karena dia laki-laki, perempuan tidak lebih rendah karena dia wanita, tapi yang mulia di sisi Allah yang beriman dan bertakwa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lalu Allah mengembangbiakan di muka bumi ini anak keturunan manusia, ya, pria dan wanita bersuku-suku, berbangsa-bangsa di atas muka bumi. Asalnya sepasang anak manusia yang berasal dari asal usul yang sama. Lalu setelah itu Allah ingatkan kita, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jaga, bertakwalah kalian kepada Allah, tempat kalian saling meminta. Wal arhama, dan jaga hubungan rahim kalian. Di sini bukan menyebutkan apa? Jaga hubungan sesama orang yang beriman. Itu merupakan satu keharusan. Tapi Allah katakan wal arhama. Baik dia muslim, non muslim, ya. Kita semua terikat. Ya. Terikat dengan hubungan rahim yang sama. Artinya kita diperintahkan Allah untuk menjalani kehidupan dengan damai, tidak mengganggu, tidak menzalimi, tidak menyakiti orang lain, tidak berbuat yang tidak. Seorang berbeda agama, keyakinan dengan kita, tidak menghalalkan kita untuk menyakitinya, untuk juga mengambil hartanya tanpa dasar kebenaran, ataupun untuk menumpahkan darahnya. Kehormatannya pun wajib untuk kita jaga. Itu ciri orang yang beriman. Oleh karena itu nabinya yang diutus di tengah-tengah kita, sebagaimana nabi sebelumnya, mereka datang dengan membawa rahmat, membawa petunjuk untuk kedamaian kehidupan manusia. Baru Allah mengizinkan kita untuk mengangkat senjata atau melakukan hukuman pada mereka-mereka yang melakukan udwan. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak dibolehkan kita melanggar hak-hak kehormatan orang lain kecuali kalau dia berbuat aniaya. Dia melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan, sebagaimana non-muslim, seorang muslim pun juga diberikan hukuman yang sama, tidak berbeda. Jadi Islam ini untuk seluruh umat manusia, dan Islam ini merupakan agama yang dibawa oleh Nabi kita dan Nabi-Nabi sebelumnya. Al-Quran menjelaskan bagaimana Nuh mengajak manusia untuk berserah diri kepadanya. Begitu pula Nabi Allah Hud, begitu juga Nabi Allah Saleh, begitu juga Nabi Allah Musa. Ibrahim, kemudian Musa, Isa, semuanya mengajak manusia kembali pada Allah. Nah, penilaian terhadap mereka Allah yang akan turun tangan langsung. Menilai siapa yang beriman, bersyukur pada Allah, siapa yang ingkar. Siapapun dia, apapun latar bangsanya, semua di hadapan keadilan Allah sama, tidak berbeda. Nah, kita menyampaikan pesan-pesan para nabi, mengajak manusia kembali pada Allah. Kalau mereka menolak, tugas kita hanya menyampaikan, bukan kewajiban kita untuk memasukkan hidayah ke dalam hati manusia. Sebagai contoh seruan Allah dalam suratul Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, artinya mampu menjaga dan mengendalikan diri kalian. Kalau kalian tahu Allah yang menciptakan kalian, orang sebelum kalian semua berasal dari ciptaan Allah. Dengan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan ketakwaan di hati kita hingga kita memiliki kendali diri. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Yang menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan, sebagai alas bagi kalian. Langit sebagai atap yang melindungi kalian. Wa anzala minas samaa'i ma'an
fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum, dan dia menurunkan hujan dari langit bagi kalian, lalu menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal kalian tahu bahwa ini merupakan hal yang tidak benar. Yang kalian jadikan sekutu bersama Allah, sesama makhluk seperti kalian, masa layak ditempatkan, disandingkan bersama Allah? Ini panggilan ditujukan kepada semua manusia, termasuk juga orang yang beriman di dalamnya. Begitu juga seruan Allah yang mengingatkan persaudaraan di antara manusia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari pasangan pria dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah jadikan, ya, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bukan untuk mendorong kalian bermusuh-musuhan, saling membanggakan diri atau saling mengganggu, tapi lita'arafu, untuk membuat kalian saling berkenalan. Dari perkenalan lahirlah apa? Tafahum, kesefahaman yang bisa membuat kalian bergotong royong, ya, melakukan kebaikan di atas muka bumi, dan ingat kepada Tuhan kalian yang telah menganugerahkan kalian kemuliaan ini, menjadikan kalian bersaudara satu dengan lainnya. Lalu Allah tegaskan bahwa yang termulia dari kalian bukan karena bangsanya, bukan karena sukunya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia dari kalian orang yang paling bertakwa. Dan kalian tidak perlu bercerita atau mengatakan saya ini orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir. Allah Maha tahu. Tanpa kamu bercerita, Allah Maha tahu segala sesuatu, tahu siapa yang paling bertakwa. Jadi kalau kita lihat bagaimana Islam itu sebetulnya agama yang betul-betul apa? Mengajak umat manusia untuk hidup rukun dan damai. Dan pada masa Nabi kita bagaimana hal tersebut terbukti. Dalam peperangan-peperangan yang dilalui bersama Nabi kita jumpai bahwa Nabi itu tidak pernah sama sekali berpikir untuk berbuat aniaya, melakukan katakan perbuatan yang tidak benar, atau berpikir melakukan ekspansi. Beliau diganggu, beliau diperangi, dakwah Islam untuk mengajak manusia kembali kepada Tuhan mereka dihalang-halangi, bahkan menghadapi ancaman, maka Nabi turun tangan dan tidak melakukan pembantaian. Jumlah korban pada peperangan-peperangan yang dihadapi Rasul, baik itu Badar, Uhud, dan lain sebagainya, kita jumpai korban-korban dari kaum musyrikin yang berjatuhan sedikit sekali. Begitu mereka menyerah, mereka dijaga, mereka juga tidak diganggu, tidak mengalami penganiayaan, diberikan kesempatan untuk apa? Untuk menyadari kesalahan mereka. Ada yang dengan tebusan uang, ada yang dengan mengajarkan ilmu mereka, ada yang bahkan dibebaskan dengan cuma-cuma. Jadi Islam agama dalam arti yang sebenarnya rahmatan lil alamin. Kita mengajak, menyampaikan pesan Allah, tapi tidak memaksa. Karena Allah mengatakan la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Maka kita mengajak semua untuk kembali bersama-sama kepada Allah, meninggalkan juga mempersekutukan Allah yang akan menjerumuskan kita ke dalam azab yang kekal di hari kemudian nanti. Jadi Islam dan podcast kita dengan nama Ummatan Wahidah dengan sendirinya adalah podcast yang bertujuan untuk membawa pencerahan bagi seluruh umat manusia. Tidak menggunakan cara-cara yang kotor, cacian, makian, atau kebohongan, tapi kita hanya membacakan ayat-ayat Allah dan bimbingan Rasulnya Muhammad SAW. Ustaz Hamzah insya Allah akan menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallam Muhammad. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kata ummatan wahidah ini disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya misalnya dalam ayat 213 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kana nasu ummatan wahidah. Dulunya manusia adalah umat yang bersatu, satu umat. Ya, tidak berselisih di sana. Ya, mereka semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Asalnya seperti itu. Lalu kemudian fakhtalafu, mereka berselisih satu sama lain, mulai mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ini tersirat, ya. Kata ini tersirat, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini adalah bagian dari balaghatul Qur'an, yang dikenal dengan uslubul hadf fil Qur'an. Lalu kana nasu ummatan wahida, asalnya manusia itu satu umat yang bersatu, yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka berselisih, setelah mereka bertikai, setelah mereka melupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim tidak ingin hamba-hambanya ini menyimpang, tidak ingin hamba-hambanya ini tersesat. Allah utus para nabi memberikan kabar gembira dan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, Allah juga turunkan bersama mereka itu kitab suci, ya, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi, dengan tujuan untuk menghakimi di antara manusia, menjelaskan kepada mereka atas pada apa yang mereka perselisihkan tersebut, ya, memberikan petunjuk ke mereka supaya mereka kembali beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, dan tidaklah berselisih dengannya ada orang-orang yang memang ngeyel, sudah datang kepadanya penjelasan dari Allah, nabi sudah menerangkan, mereka tetap berselisih, tetap menentangnya, ya, setelah datang al-bayyinat kepada mereka. Ini tidak lain adalah baghyan bainahum, karena ada kedengkian di hati mereka, keingkaran di hati mereka. Ya, bukan mereka nggak tahu, ya, kebenaran tersebut, tapi karena ada kedengkian, keingkaran, kesombongan, keangkuhan, ya, di antara mereka biasanya tetap bersatu. Maka Allah kemudian mengatakan, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqq bi'idzni wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayahnya kepada mereka yang beriman, ya, limakhtalafu fihi, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi orang-orang yang beriman yang dulu berselisih, mereka akan bersatu. Nah, ini ada seruan kepada umat wahidah ini asalnya, ya, kepada seluruh umat seperti itu. Tapi tentunya lebih utamanya seperti dakwah Nabi Rasulullah, pertamanya diperintahkan wa andzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan dulu kepada keluarga dekat kamu. Jadi dari yang terdekat, yaitu kemudian yang pertama adalah tentunya podcast kita pertama kepada kaum muslimin sendiri, agar supaya mereka tidak berselisih, ya, di antara mereka, bersatu menuju mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berpedoman kepada kitab yang satu, nabi yang satu, kiblat yang satu, seperti itu. Dan juga beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala yang satu, Allah yang jelas. Ini yang pertama. Dan tentunya seperti yang Ustaz terangkan tadi, juga nanti kepada seluruh umat, ya, karena suruhan kita, dakwah kita, Rasulullah SAW ini diutus untuk seluruh umat manusia, ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia. Ummatan wahidah ini kesini pertama kita utamakan adalah tujuannya kepada kaum muslimin dan kepada semua manusia. Wallahu a'lam. Bah, cara kita menjaga khusyuk pada sholat gimana, Bah? Karena kadang kita lupa sesuatu, pas sholat baru ingat, akhirnya sholatnya berujung gak khusyuk. Apakah ada doa atau amalan, Bah, yang harus kita lakukan agar terhindar dari hal kayak gitu, Bah? Salah satu arifin mengatakan bahwa khusyuk itu hadiah anugerah Allah bagi para pencintanya. Kalau di hatinya tidak ada cinta kepada Allah, bagaimana orang bisa khusyuk? Seorang laki-laki disuruh mencintai seorang wanita, di hadapannya dia akan menatapnya, memperhatikannya,
Di saat hilang dia akan apa? Merasakan kerinduan. Di saat dia menikmati sesuatu dia berharap nikmat ini ya, kalau bisa apa? Dinikmati terlebih dahulu oleh pasangan yang dicintai. Para wanita ini kan tidak memberikan apa-apa. Betul nggak? Yeah. Tidak punya peran dalam menciptakannya, dalam merawatnya, mengasuhnya, memperhatikannya. Tapi yang mengherankan, pria ini bisa mencintai wanita tersebut melebihi cinta pada ibunya, pada orang tuanya yang merawat, membesarkan, dan mengasuh dirinya. Nah, kecintaan pada wanita ini yang dikatakan hubbus syahwat. Walaupun orang mengatakan cinta suci murni, itulah hubbus syahwat. Hubbus syahwat yang suka membuat orang lengah, lupa, hanyut, mabuk. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minal nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am. Cinta orang kepada anak juga bisa membuat orang buta, lupa. Betul enggak? Yeah. Cinta juga Allah kasih kepada harta benda juga demikian. Kecintaan ini ya, Allah tanamkan di samping sebagai ujian juga untuk bisa membuat mereka itu apa? Nyaman tinggal dalam kehidupan dunia. Kalau objek syahwat yang dicintai tadi dihilangkan oleh Allah, manusia tidak akan mampu bertahan walaupun sekejap dalam kehidupan dunia. Untuk apa mereka hidup? Betul nggak? Ya, ada tujuan. Tapi cinta kepada beberapa objek syahwat tersebut di samping sebagai ujian, Allah ingin melihat siapa yang lebih kau utamakan, Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang melimpahkan nikmatnya pada kamu, apakah cinta kepada objek-objek syahwat tersebut yang tidak akan dapat menjamin kebahagiaan kamu. Nah, orang yang mencintai Allah atas dasar kesadaran, atas dasar betul-betul syukur yang tak terhingga pada Allah, subhanallah, begitu disebutkan nama Allah, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Iman itu bersumber dari cinta, bukan hanya ma'rifat, tapi ma'rifat yang melahirkan cinta, kerinduan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini menggambarkan bagaimana percaya penuh kepada Allah. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, bukan kepada jabatan, harta, kedudukan, anak. Tidak. Dia sudah berlepas diri dari makhluk, dia betul-betul sepenuhnya bertawakal pada Allah. Maka untuk membuat hati kita khusyuk di hadapan Allah, di samping kita mohon pada Allah, kecintaan padanya melebihi cinta kita pada selainnya. Kita mohon agar dijauhkan dari apa? Dari perbuatan-perbuatan syirik yang membuat kita mempersekutukan Allah ya dengan apa? Dengan hal-hal tersebut yang semuanya merupakan makhluk, apalagi kalau sampai kecintaan kita lebih kepadanya, akhirnya memalingkan kita dari Allah. Jadi khusyuk bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat, bukan sesuatu yang bisa kita pelajari, bukan sesuatu yang bisa kita rekayasa, tapi dia merupakan anugerah dari Allah bagi para pencintanya. Jadi kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, bukan hanya konsentrasi bahagian dari khusyuk, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, membuat kita begitu menikmati saat bersama Allah, hingga Nabi ketika mendekati waktu adzan, dia berkata pada Bilal, arihna biha ya Bilal, coba berikan kami kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, biha, maksudnya dengan panggilan sholat tersebut. Tapi kalau orang-orang yang tidak mencintai Allah, pada saat datang panggilan sholat, dia muslim, dia mengatakan arihna minha, masih buru-buru kita mau sholat supaya selesai, nggak ada beban lagi di hati kita. Dia beranggapan sholat itu beban. Tapi bagi Nabi merupakan saat yang paling indah, karena pada saat itu dia berkomunikasi, berhadapan dengan Allah, curhat, mencurahkan isi hatinya, dan hatinya penuh yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia yang terbaik, bukan hanya menyambut, tapi memberikan dia yang terbaik, yang terindah bagi para pencintanya. Begitu hati sudah cinta pada Allah, maka yang lain nggak mampu mempengaruhi kita. Betul nggak? Kalau hanya tahu, tapi tidak terisi dengan kecintaan, dengan mudah, dengan cinta-cinta syahwat, kita bisa dipalingkan. Banyak laki-laki yang tergila-gila pada wanita,
ada yang gila harta, ada yang gila anak. Ya. Ini semua sebuah kesalahan. Makanya Allah katakan setelah Allah bicara mengenai zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayati. Menggunakan isim isyarah untuk sesuatu yang jauh ala sabilit tahqir. Dzalika mata'ul hayati. Ya sebatas itu kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya Allah di sisinya memiliki tempat kembali yang terindah. Jadi di samping kita mohon agar diberikan kehusyuan, mohon juga agar ma'rifat kita ini membuahkan rasa cinta, khusyuk kepada Allah. Hingga Imam Ali mengatakan manusia terbagi 3 golongan. An-nasu thalathatun. Qaumun abadullah raghbatan fi jannati. Satu kaum beribadah pada Allah semata-mata untuk mengejar surga. Fatilka ibadatu tujjar, itulah ibadahnya pedagang, selalu hitung-hitungan. Wa qaumun abadullah rahbatan wa khaufan min adzab. Satu kaum beribadah pada Allah hanya karena takut bayangan-bayangan neraka. Orang yang beribadah pada Allah dengan tujuan tadi semata-mata tidak akan sama sekali menikmati ibadahnya. Karena di mata dia yang terlihat hanya surga atau apa? Bayangan neraka. Kemana perginya Allah? Imam Ali mengatakan ilahi ma'abadtuka raghbatan fi jannatik. Aku tidak menyembah kamu karena semata-mata apa? Mengharapkan surgamu. Bukan surga yang menjadi motif aku beribadah padamu. Wa rahbatan min adzabik, atau karena takut kepada azabmu. Bukan ini motifnya. Karena orang yang takut pada azab, motif ibadahnya itulah ibadatul abid, ibadahnya para budak. Yang kalau dicambuk, kerja, kalau dikontrol, rajin, kalau diabaikan, gimana? Malas kerjanya. Jadi ma'abatuka raghbatan fi jannatik wala khaufan min adzabik walakinnani wajadtuka ahlan lil ibadati fawajadtuk. Tapi saya menjumpai engkau memang betul-betul layak seharusnya untuk disembah, maka aku sembah kamu karena syukur dan kecintaan. Fatilka ibadatul muhibbin, itu ibadahnya para muhibbin. Kira-kira mana yang akan melahirkan khusyuk? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Ibadahnya para pencinta ini yang akan mengantarkan kehusyuan. Tapi kalau yang takut dari neraka, kalau ingat sampai bergetar atau mengharapkan surga, ya, semua sifatnya apa? Maslahat-maslahatnya yang kecil dibandingkan kecintaan pada Allah. Maka balasan Allah bagi para pencintanya ini kenikmatan yang tidak akan pernah dirasakan sama yang lain. Sampai dalam sebuah ungkapan orang yang saleh, lau alimal muluk manahnu alaih. Ini pelajaran yang didapatkan dari Nasihat ini pada saat kita masih kecil bersama Ustaz Hamzah dulu. Kalau raja-raja tahu apa yang ada pada kita dari kenikmatan, raja laduna alaihi bisuyuf. Mereka akan apa? Perangi kami untuk merampas kenikmatan tersebut. Tapi karena mereka tidak mengenalnya, malah menganggap orang-orang yang sedang menikmatinya, mereka anggap orang bodoh, orang picik, miskin, tidak mengenal dunia, tidak memiliki sama sekali istana, kemegahan, ya, kendaraan yang mewah. Tapi justru mereka ini justru yang sedang menikmati hubungan munajat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon pada Allah untuk diberikan kesehatan, keafiatan, kehusyuan, dan tumbuhkan cinta kita pada Allah lebih daripada selainnya. Ini yang membutuhkan perjuangan yang besar. Ustaz Hamzah insya Allah akan menambahkan hal ini. Ya, tadi sudah panjang lebar bagaimana supaya kita benar-benar mendapatkan khusyuk ini. Ya, kata khusyuk itu juga kan berarti kita harus artinya khudu'ul qalbi ma'a hudurihi, ya. Artinya ketundukan hati kita, konsentrasian fokus kita seperti itu, dengan juga kehadiran hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita benar-benar seperti merasa kita ya, berada di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita dan kita fokus ya, di dalam ibadah kita.
Dan untuk hal ini tentunya ya di samping kita berdoa ketika kita mau sholat, kita diajarkan kita baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari godaan syaitan, dan juga aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran syaitan di dalam hatiku. Yang di samping juga untuk bisa menghadirkan hati supaya kita bisa fokus beribadah kepada Allah, hendaknya kita fahami apa bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat kita, ya, seperti itu. Jadi ini supaya kita benar-benar ketika kita membaca misalnya doa iftitah, ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, itu kita paham maksudnya bagaimana kita sedang menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Ketika kita atau imam membaca Al-Fatihah, kita pahami maknanya supaya juga kita fokus dalam salat kita ini, khusyuk di dalam salat ini. Dan khusyuk ini bukan berarti juga seorang ketika khusyuk dia nggak dengar apa-apa gitu, dia dengar, ya. Seperti Rasulullah SAW ketika sholat, mengimami sholat, beliau mendengar suara anak-anak yang nangis. Beliau kemudian ringankan sholatnya. Artinya, apakah Rasulullah nggak sholat? Nggak khusyuk, Rasulullah khusyuk. Dan khusyuk ini bukan berarti kita udah nggak dengar apa-apa dah, ya, seperti itu. Tapi bisa saja kita dengar sesuatu, tapi fokus kita hanya pada salat kita, seperti itu. Ada seorang arifin menggambarkan bagaimana fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak muridnya ini ketika ditanya bagaimana apa yang dimaksud dengan khusyuk itu. Diajak muridnya kemudian naik kendaraan bareng dia. Tapi dia dikasih suruh bawa gelas yang ada isi air di situ. Kamu pegang gelas ini jangan sampai tumpah, ya. Akhirnya diajak, ya, lewat keramaian di pasar semuanya, tapi dia tetap ngeliatin gelas ini. Dia tahu dia dengan kendaraannya ini ngelewatin keramaian semuanya, tapi karena dia pikirannya fokus kepada gelas itu supaya jangan tumpah, ya, maka dia berhasil sampai akhir seperti itu. Ini gurunya ingin menggambarkan bagaimana kita itu khusyuk, kita fokus kepada apa yang kita ada padanya, yaitu kita ketika kita sholat, kita dengarkan bacaan-bacaan atau yang kita baca, kita pahami, kita renungkan, kita merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sehingga kita akan mendapatkan khusyuk ini. Walaupun misalnya ada suara-suara yang kita dengar, itu tetap kedengaran. Tapi kalau hati kita fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan tergolong dari orang-orang yang khusyuk. Memang hal ini ya berat dan perlu dibiasakan, perlu diusahakan. Ya, kadang-kadang nggak full, ya, nggak full dari awal sampai akhir bisa fokus seperti itu. Tapi ya semuanya itu dengan pelatihan, dengan membiasakan. Ya, kata ulama, fa'mal walau bil ushri kazakati. Ya, amalkan dulu, walaupun baru kita awalnya ini seperti bisa cuman mengamalkan 10%, ya, seperti zakat, pertanian dikeluarkan 10% seperti itu. Tapi terus dengan mujahadah, insya Allah akan bertambah meningkat. Allah a'lam. Ada pertanyaan dari netizen nih, Hamzah, Wabah, mengenai pemimpin. Jadi pertanyaannya tuh, jika pemimpin yang kita pilih ternyata nggak amanah dan banyak menyusahkan rakyat dan merusak lingkungan, buat kita sebagai pemilihnya, apakah kita akan terus terkena dosa jariah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhimna bis-shalihin. Allah berfirman dalam suratul Nisa, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan atau menyerahkan amanat pada ahlinya. Kekuasaan, jabatan ini merupakan amanat. Seorang pemilih pada saat dia menentukan pilihannya, kalau dia serahkan amanat bukan kepada ahlinya, maka dia akan bertanggung jawab atas konsekuensi buruk, efek buruk dari apa? Dari pilihannya. Dia mengangkat seorang pemimpin, pada saat dia mengangkat sama sekali nggak mempertimbangkan apakah dia taat pada Allah, jujur, amanat, ya. Hanya terbuai oleh janji-janji kampanye-kampanye yang tidak jelas dan tidak terbukti sebelumnya. Nah, pada saat kita mengajukan pilihan, mengangkat seorang yang tidak layak, yang tidak bisa menyandang amanat dan melaksanakannya, ya kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Lalu kepada hakimnya, pemerintahnya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau kalian memutuskan sesuatu di antara manusia, maka putuskanlah dengan cara yang adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya memberikan bimbingan, petuah, nasihat bagi kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi memilih seorang itu betul-betul harus atas dasar pemahaman dan juga dengan tujuan betul-betul untuk menyerahkan amanat kepada mereka yang layak untuk menerima amanat tersebut. Dan sebagian besar umat dan rakyat ini, pertama, ulama tidak memberikan edukasi kepada mereka dalam memilih calon pemimpin mereka. Malah ulama berkolaborasi dengan partai-partai, dengan calon-calon yang dicalonkan. Mereka berkampanye memberikan dukungan bukan karena melihat orang ini layak, jujur, amanat, tapi karena melihat kalau dia menang, dia akan kecipratan bahagianya. Maka dia bersekongkol dalam kezaliman. Semua perbuatan-perbuatan kebijakan yang salah yang dilakukan pemimpin yang dimenangkan, dia akan mendapatkan saham yang serupa tanpa mengurangi dosa kejahatan orang tersebut. Kan bahaya sekali kan? Tapi kalau dia memilih dengan niat tulus, sudah memeriksa, melihat orang ini diantara semuanya merupakan orang yang paling jujur, yang paling baik dan adil. Ternyata begitu dia terpilih, dia berubah. Maka dia sudah menjalankan kewajibannya, memilih atas dasar pertimbangan akal sehat, tapi ternyata orang ini mengecewakan dan tidak ada jaminan selain para nabi, para rasul untuk selalu dalam keadaan lurus. Kalau para nabi dipilih Allah nggak mungkin salah. Coba kalau nabi, rasul dipilih oleh manusia apa jadinya? Tapi kalau pilihan manusia bisa saja salah. Dia tidak bertanggung jawab atas pilihan dia karena dia betul-betul memilih atas dasar pertimbangan yang Allah ajarkan. Sedangkan dia nggak mengetahui yang gaib. Tapi kalau saat ini dipilih ternyata seorang imam yang baik, yang adil, maka seluruh kebaikan yang dilakukan imam tersebut, dia mendapatkan saham yang serupa. Indah sekali kan? Jadi kalau kita pilih orang yang saleh, yang baik, yang tanggung jawab, dia memimpin negara, memimpin juga di daerah kekuasaannya dengan cara yang baik, kita mendapatkan saham. Karena apa? Kita punya andil. Dia tidak akan naik dengan sendirinya, tapi dipilih oleh rakyat. Nah, kalau kita mengamati proses pemilihan di negeri kita ini, jauh dari tuntunan Allah, jauh dari bimbingan Rasulnya. Menyerahkan amanat kepada orang yang tidak siap untuk menerima amanat dan menjalankannya, maka Anda bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya sekarang dalam kondisi puasa, kita sedang di jalan, tersulut emosi atau tergoda nafsu sendiri, cara paling ampuh untuk meredakan agar kita tidak kehilangan pahala Ramadan itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW
termasuk nasihatnya ketika orang berpuasa, pernah beliau bersabda ya, wa in khasamahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang mencaci dia, ngajak bertengkar, ngajak ribut, ya artinya memicu emosi dia gitu, hendaklah dia ingat Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan orang itu inni shaim, lagi saya ini lagi puasa. Maksudnya dengan ucapan seperti itu dia juga harus sebenarnya ini untuk mengingatkan diri dia agar supaya dia itu jangan larut ikut tersulut emosinya. Karena salah satu hikmah dari berpuasa ini bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya seperti itu. Artinya disebutkan kan tujuannya dari puasa ini kan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian itu bertakwa. Dan ciri orang yang bertakwa untuk mencapai tujuan dapat predikat orang-orang yang bertakwa ini, ya dia ketika puasa harus menjalankan step-step, ya harus melatih dirinya agar supaya sifat orang bertakwa itu ada pada dirinya. Di antaranya adalah sifat yang orang yang bertakwa disebutkan dalam surah Al-Imran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu, ya Allah sebutkan, ya, mereka itu mampu mengendalikan amarahnya, mengendalikan emosinya, ya, dia tidak mudah marah seperti itu. Wal 'afina 'anil nas. Ya, dia suka memaafkan kesalahan orang. Jadi orang yang berbuat salah dia dimaafkan. Ya, dan lebih dari itu, wallahu yuhibbul muhsinin, artinya dia itu bukan saja maafkan, dia bahkan bisa memberikan kebaikan kepada orang yang dia maafkan tadi, orang yang berbuat salah kepadanya. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Allah nggak sebutkan wa yuhsinuna ilan nas, tapi langsung Allah puji mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ciri-ciri dari orang yang bertakwa di dalam surah Al-Imran, ya, disebutkan seperti itu. Dan setelah firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini memang justru di bulan puasa ini adalah bulan penggemblengan bagi kita, bulan pendidikan bagi kita, bulan pelatihan bagi kita, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Wallah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, kalau kita terpancing marah kita, syaitan mengisik-isik hati kita. Allah sebutkan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu samii'un 'aliim. Kalau syaitan mengisik-isik kamu, manas-manasi kamu, buru-buru kamu apa? Berlindung kepada Allah dari syaitan. Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Karena pada saat kita termakan oleh emosi, itu bisa mengendalikan mengendalikan diri kita hingga kehilangan kesadaran. Nah, syaitan ketika menggoda Yusuf alaihi salatu wassalam melalui seorang wanita yang menggoda dirinya dan menjanjikan, langsung dia mengatakan, ma'adallah, aku berlindung pada Allah. Ini pertama, dia berlindung pada Allah Ta'ala. Seperti Yusuf katakan, bagaimana berlapang dada, ya, memberikan maaf dengan jiwa yang besar, tidak meladeni orang bodoh. Karena kalau kita turun meladeni dia, berarti kita turun dari tempat mulia menuju tempat yang rendah. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Kita tempuh tetap jalan yang ma'ruf. Kemudian mengajak pada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh. Masa kamu meladeni orang-orang yang di bawah kamu? Oleh karena itu Allah ajarkan kita kalau bertemu dengan orang seperti mereka, tadi Ustaz membawakan, katakan qul inni shaim, saya enggak siap meladeni kamu.
Quran juga mengajarkan salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Salam la nabtaghil jahilin. Kami tidak mau meladeni orang-orang bodoh. Nah, kalau kita sampai mengikuti mereka, sama kita bodohnya dengan mereka. Nah, ini butuh latihan, butuh kesadaran yang selalu ingat kepada Allah. Ingat bahwa orang yang mulia itu yang menahan diri dan memberikan maaf. Lalu kita sering membaca hadis Riyadhus Shalihin pada saat kita belajar sama Ustaz dulu. Laisa syadidu bisura'ah. Innamas syadid alladhi yamliku nafsahu inda ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai berkelahi, yang mampu mengalahkan, mengkaparkan orang. Tapi yang kuat itu yang mampu mengendalikan dirinya pada saat dia marah. Wa huwa yamliku an yunafidhahu, padahal dia mampu untuk melaksanakan. Kalau dia nggak mampu, ya wajar, takut. Tapi kalau dia mampu tapi memberikan maaf, itu sebagai apa? Sebagai ungkapan syukur kita pada Allah yang telah memberikan kita kelebihan, kemampuan dan keutamaan. Baik ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, demikian diskusi kita bersama Ustadz Hamzah, Baba dan Ahli Ali. Insyaallah kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Al-Fakir beserta seluruh yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.